Mereka datang, revolusi telah tiba. Monarki terkuat di dunia Titer, diambang kehancuran. Apakah ia sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal? Apakah itu kelaparan, korupsi, atau sesuatu yang lebih berbahaya? Di akhir video ini, Anda akan melihat bagaimana seluruh kerajaan runtuh dan mengapa pelogeran-pelogerannya masih terdengar hingga kini. Selama berabad-abad, Prancis adalah kerajaan yang dibangun di atas privilege. Di puncak, Raja Louis ke-16 berkuasa dengan hak ilahi. Di bawahnya, para bangsawan dan klerus tenggelam dalam kekayaan. Dan di bagian paling bawah, ada ketiga estate. 97% penduduk terbebani oleh pajak yang memberatkan. Dilarang berkuasa dan kelaparan di jalanan. Seorang ibu memeluk anaknya yang menangis. Dia menatap keranjang roti kosong. Namun, para bangsawan, mereka tak peduli pada raja. Dia hampir tak peduli, dan ketiga estafet, mereka tak punya apa-apa lagi untuk dirugikan dan perut kosong. Itulah yang paling berbahaya. Saat bersamaan, pencerahan menyebarkan ide-ide radikal. Pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu, mereka meragukan legitimasi monarki absolut dan mendukung kesetaraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat. Idea bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya dari rakyat. Tulisan mereka memicu kemarahan terhadap sistem, menginspirasi para revolusioner yang segera bertindak. Bayangkan, seperti panci tekanan, suhu terus naik, pajak tinggi, famine, dan ketidakadilan. Tapi tutupnya tetap tertutup. Ketika uap tak bisa kabur, ledakan tak bisa dihindari. Sistem kerja paksa Korf memperparah ketidakadilan. Sejenis kerja tak dibayar. Pejabat memaksa petani untuk bekerja di proyek publik, seperti jalan dan jembatan. Sementara para bangsawan dan klerus dikecualikan. Rakyat biasa dipenuhi dengan beban kerja berat tanpa kompensasi. Pusat dari semua ini adalah Raja Louis ke-16, seorang penguasa ragu-ragu dan tidak tegas. Dia berniat baik, namun ia kurang memiliki keterampilan politik untuk mengatasi krisis yang semakin dalam. Setiap upaya reformasi, baik ekonomi maupun sosial, atau diterapkan dengan setengah hati oleh para bangsawan, meninggalkan Prancis terjerembab ke bencana. Prancis bukan hanya bangkrut, tapi juga kehilangan uang secara besar-besaran. Perang selama bertahun-tahun, Perang 7 tahun, 1756 sampai 1763, Revolusi Amerika, 1775 tahun 1783, meninggalkan negara dalam utang besar, hanya untuk membayar bunga utang-utang ini. Meskipun begitu, Versailles tetap berjalan. Pesta dan banjir, gaun sutra seharga pendapatan seluruh desa. Monarki butuh uang cepat. Siapa yang akan membayar? Bukan gereja pertama, estate, bukan kelas kedua bangsawan. Beban jatuh pada kelas ketiga. Menteri Keuangan Jacques Necker mencoba atasi krisis dengan menyerukan pajak bagi kelas istimewa, namun para bangsawan menentang. Ketika Necker dipecat tahun ke-1789, masyarakat melihat ini sebagai bukti bahwa monarki tak mau berubah. Sementara itu, surat kabar dan pamflet revolusioner, seperti karya Jean-Paul Marat dan Camille Desmoulins, menyebarkan kemarahan di kalangan penduduk. Publikasi ini membesar-besarkan kemewahan kerajaan dan menggambarkan Louis sebagai orang yang tidak peduli dengan rakyat. Ke-16 dan Marie Antoinette. Media memicu kerusuhan, menyatukan orang dalam kebencian mereka terhadap monarki. Petani berjuang membeli roti, dan buruh rata-rata menghabiskan hingga 80% dari pendapatan harian mereka. Soal makanan saja, krisis roti tak hanya tentang kelaparan. Ini menjadi simbol ketidakpedulian kerajaan. Ketika raja mengabaikan penderitaan rakyatnya, dia melakukannya dengan risiko sendiri. Pertama kalinya, dalam 175 tahun, Estates General dipanggil. Pertemuan terakhir ini terjadi pada ke-1614. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keuangan Prancis. Tapi, ketiga estafet punya rencana lain. Raja menolak tuntutan mereka. Para bangsawan mengerutkan kening. Namun, ketiga negara menjadi gelisah, dan mereka pun keluar. Mereka bersumpah. Kami tak akan bubar sebelum ada konstitusi. Ini adalah penentangan. Ini adalah revolusi. Untuk memperburuk keadaan, gagal panen tahun 1788 dan 1789 membuat pasokan makanan menipis, meningkatnya harga makanan,
dan memperparah keputusasaan publik. Di luar Paris, pedesaan dalam kekacauan. Paranoia besar yang dikenal sebagai Great Fear menyebar. Petani khawatir akan konspirasi bangsawan untuk kelaparan mereka. Mereka mulai menyerang manor dan membakar catatan feodal. Ini bukan hanya revolusi politik. Ini adalah penghancuran tatanan lama. Namun raja, dia masih tak mendengarkan, dan diamnya akan berujung pada darah. 14 Juli tahun 1789. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu lagi. Di jantung Paris berdiri sebuah penjara, Bastille, simbol tirani kerajaan. Hanya ada 7 tahanan di dalam. Namun, rakyat tak peduli. Mereka butuh senjata, mereka butuh keadilan. Pasukan bertempur, tapi rakyat yang menang. Bastille jatuh, dan di seluruh Prancis, sesuatu yang menakutkan dimulai. Petani memberontak melawan tuannya. Revolusi dimulai. Sementara itu, di Paris, Garda Nasional yang baru dibentuk, dipimpin oleh Marquis de Lafayette. Mereka mengambil alih kota, berfungsi sebagai kekuatan penstabil. Lafayette awalnya setia pada monarki, terjebak di antara revolusi dan ketertiban. Garda Nasional mengadopsi kokade 3 warna, mewakili kesatuan revolusi. Oktober tahun 1789, revolusi mencapai istana. Sebuah kerumunan wanita marah, kelaparan. Mereka berbaris ke Versailles dalam hujan deras. Mereka hanya minta satu hal, roti. Mob menyerbu istana. Prajurit kerajaan dibantai. Raja dan ratu dieksekusi ke Paris. Tahanan di kota mereka sendiri. Saat kereta mereka melintas di jalanan, masyarakat berteriak, "Hidup untuk bangsa!" Tidak lagi, raja. Saat revolusi berlanjut, Guillotine akan naik, mengubah eksekusi publik menjadi tontonan nasional. Tak lama lagi, kepala Raja Louis ke-16 akan dipenggal.